وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu orang-orang Syiah sering mencelah sahabat Rasulullah SAW ini karena dia adalah orang yang sahabat Rasulullah SAW yang banyak mengambil atau menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang-orang Syiah selalu meragukan atau membuat ragu orang-orang Muslim terhadap hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ceritanya Abu Hurairah adalah namanya itu tidak ada yang diketahui. Ada yang mengatakan namanya itu Abdurrahman. Dan dia dijuluki oleh Rasulullah SAW Abu Hurairah karena katanya ruya bahwa dia pada suatu hari membawa kucing, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW Abu Hurairah. Abu Hurairah al-Imam al-Faqih al-Mujtahid al-Hafidh. Abu Hurairah adalah imam yang mengerti tentang agama faqih dan dia adalah menghafal hadis Rasulullah SAW. Bahkan dia Sayyidul Huffaz, dijuluki istahara bainan nas bi kunyatihi. Dia terkenal di antara manusia dengan kunyahnya. Namanya tidak terkenal tapi kunyahnya itu Abu Hurairah yang terkenal. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW, pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku, karena Abu Hurairah ini masuk dalam agama Islam setelah Ghazwatul Khaybar tahun 6 Hijriah. Artinya dia duduk bersama Rasulullah SAW 4 tahun. Tetapi dia sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini adalah orang yang fakir min ahli suhbah. Dahulu dia sering bersama Rasulullah SAW menimba ilmu. Dia tidak sibuk dengan berdagang atau mencari harta, tetapi dia sibuk dengan ilmu. Maka dia selalu bersama Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kata Abu Hurairah, "Mimman anta? Dari mana engkau?" Qultu min Daus. Daus ini adalah kabilah dari Yaman. Qala ma kuntu ara anna fi Dausin ahadan bihi khair. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya kira dahulu tidak ada orang dari Daus, dari kabilah Daus yang baik. Saya dulu kira demikian. Ternyata ada orang dari kabilah Daus yang baik. Saya akan tanya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ja'a Tufail bin Amr ad-Dawsi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-Dawsi. Pada yaqul Abu Hurairah pernah berkata bahwa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Wa Tufail bin Amr ad-Dawsi adalah tokoh kabilah Bani Daus dari Yaman. Ini pernah datang ke Rasulullah SAW dan dia masuk ke dalam agama Islam. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini orang terpandang di Yaman atau di kabilahku, di sukuku. Maka saya akan menyuruh orang-orang Daus agar masuk ke dalam agama Islam." Tetapi dakwanya Tufail bin Amr ini tidak dikabulkan oleh banyak dari kabilahnya. Bahkan kabilah Daus ini telah membantah atau tidak mengikuti ajaran Islam. Maka
At-Tufail bin Amr ad-Dawsi ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan marah. Faqala inna Dawsan qad asat ay amrak. Yani kabilah Daus telah berbuat maksiat, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau mengikuti ajaran wahai Rasulullah SAW. Fad'allah alaihi, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditimpa murka. Ini At-Tufail bin Amr ad-Dawsi minta kepada Rasulullah SAW. Fad'allah alaihim, ya. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditimpa murka. Fastaqbala Rasulullah SAW al-qiblah. Maka Rasulullah SAW berpaling menuju ke qiblah dan diangkat dua tangannya. Wa rafa'a yadayhi. Faqala an-nas halaku. Maka orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di masjid waktu itu mengatakan niscaya atau pasti Daus akan binasa karena akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT rahmatan lil alamin, beliau Rasulullah SAW tidak mendoakan yaitu kabilah Daus untuk binasa, tetapi didoakan oleh Allah SWT agar diberi hidayah oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW dalam doanya berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan biar mereka datang, yakni datang ke kota Madinah untuk mengatakan dua kalimat syahadat. Wa'ti bihim, dan datanglah mereka. 3 kali Rasulullah SAW berbuat demikian. Maka semua kabilah Daus masuk ke dalam agama Islam. Telah dikabulkan doanya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kami bagaimana Tufail bin Amr ad-Dawsi, dan dia adalah kepala suku Daus, mengatakan dengan marah karena dia telah menyuruh kabilah Daus, kabilahnya agar masuk atau patut kepada perintah Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau. Maka dia datang ke kota Madinah dengan marah dan minta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan mereka dengan doa yang jelek, yaitu agar mereka binasa. Tetapi Rasulullah SAW sebaliknya mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa hadithuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sayakunu an manaqibihi wa mawaqifihi wa mawa'idhihi radhiyallahu taala anhu. Kita akan membicarakan tentang Abu Hurairah pada pagi hari ini, yaitu tentang sikap-sikap Abu Hurairah, kebaikan Abu Hurairah, dan yaitu nasihat-nasihat Abu Hurairah. Pertama, Abu Hurairah adalah orang yang sering bersama Rasulullah SAW. 4 tahun waktu dia masuk Islam ini, waktu zaman Rasulullah SAW, dia menangi Rasulullah SAW 4 tahun, itu tidak disia-siakan waktunya oleh Abu Hurairah. Yaqulu Abu Hurairah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin li ba'dhi ahli Madinah. Pada suatu hari saya berjalan bersama Rasulullah SAW, waktu itu melewati yaitu pohon-pohon kurma yang dimiliki oleh sebagian dari orang-orang Madinah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, ya Abu Hurairah, halikal mukfirun. Wahai Abu Hurairah, binasa orang-orang yang berbanyak harta. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha 3 marrat. Hatta bikaffaihi an yamini wa an yasarihi wa baina yadayhi wa qalilun ma hum, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, binasa orang yang membanyak harta atau mengumpulkan harta. Illa man qala hakadha wa hakadha, kemudian dia memberi contoh tangannya itu hatta. Hatta itu artinya mengambil gini, yakni mengambil dari hartanya kemudian
diberikan ditaruh oleh Rasulullah di tangan yang kiri dan kiri taruh yang kanan. Artinya orang-orang yang punya harta banyak itu binasa, kecuali orang-orang yang berinfak di antara mereka, yang banyak berinfak dari hartanya tadi. Karena orang yang punya harta itu bagian besar pelit, bakhil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa qalilun mahum, sedikit orang yang berbuat demikian di antara orang-orang mufirun itu, yang berbuat apa? Infak. Tua masya sa'atan, kemudian jalan lagi, Rasul lanjutkan perjalanannya. Faqala ya Aba Hurairah, wa ya Aba Hurairah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wa ya Aba Hurairah, apakah engkau mau saya tunjukkan harta karun dari harta-harta yang ada di surga? Faqultu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, mau saya. Faqala la haula wa la quwata illa billah wa la malja'a min Allah illa ilaih. Ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Barang siapa yang mengatakan daiman la haula wa la quwata illa billah wa la malja'a min Allah illa ilaih, seperti hadis Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Khalilur Rahman. Waktu Rasulullah SAW berisra wal Mi'raj, itu Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa tanah surga itu subur, yaqul. Dan di sini banyak tanam-tanamnya. Apa tanaman-tanaman itu? Yaitu la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang mengatakan la haula wa la quwata illa billah, dia mendapatkan pohon-pohon yang ada di surga itu. Maka kanzun min kunuzil jannah adalah la haula wa la quwata illa billah wa la malja'a min Allah illa ilaih. Thumma masya sa'atan, kemudian jalan lagi melanjutkan perjalanannya Rasulullah. Faqala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hal tadri ma haqqun nas 'ala Allah wa ma haqqun Allah 'ala nas? Wahai Abu Hurairah, apakah engkau mengetahui apa haknya manusia terhadap Allah SWT dan sebaliknya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah akhlaknya ashabi Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, apakah engkau mengetahui? Walaupun mereka mengetahui, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adalah akhlak ashabi Rasulullah SAW. Tidak melanjangi, tidak, oh ya saya tahu, ya Rasul saya tahu. Tidak ada yang mengatakan demikian. Mereka menghormati Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallah 'alan nas an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah SWT terhadap manusia itu bahwa mereka tidak menyekutukan Allah SWT dan dia menyembah Allah SWT. Fa idza fa'alu dzalik haqqun 'alaihi an la yu'adzibahum. Apabila manusia berbuat demikian, mereka beribadah hanya kepada Allah SWT dan tidak berbuat syirik. Itu Allah SWT, hak Allah SWT sebagai untuk hamba-hambanya, mereka tidak akan diazab oleh Allah SWT. Apa mereka apabila hamba Allah SWT melaksanakan demikian, yakni mereka beribadah kepada Allah SWT, mereka berbuat yang baik dan mereka tidak berbuat syirik, maka dia tidak diazab oleh Allah SWT. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaquluna, hadis ini akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak bi isnadin sahih yang saya sebutkan tadi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, yaquluna inna Abu Hurairah yukthiru al-hadits wallahu al-mau'id. Banyak orang setelah mati Rasulullah SAW, kemudian datang tabi'un, itu banyak di antara manusia mengatakan, apalagi waktu terjadi fitnah di ayam Utsman wa ayam Ali, banyak dari orang-orang mengatakan, kenapa Abu Hurairah itu kok banyak membawa hadis-hadis Rasulullah SAW, sedangkan dia duduk sama Rasulullah SAW hanya 4 tahun saja. Wa 'inda Allah al-maw'id yuhasibuni in ta'ammadtu kadiban. Dan Allah SWT akan menghisab aku apabila saya berdusta. Wa yuhasib man dhanna bisu, dan juga orang yang mengira bahwa aku berbuat demikian, yang punyai dhan, yang punyai sangka-sangka jelek terhadapku, dia akan dihisab juga oleh Allah SWT. Seperti orang-orang Syiah akan dihisab oleh Allah SWT. Karena mereka selalu sering mencela Abu Hurairah ini. Sampai banyak di antara ahli sunnah, orang-orang yang mengatakan ahli sunnah itu
juga ragu, atau orang-orang sekuler itu sering mengatakan demikian tentang hadis-hadis Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini dibenci oleh orang-orang Syiah. Sekarang ini orang-orang Syiah, kalian apabila mengikuti orang-orang Syiah ini sekarang gencar. Kemarin dulu mereka bikin ihtifal, yakni perayaan. Yaitu mereka mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu zaniyah dan dia kafirah. Itu perayaan besar di Iran sana dan orang-orang Syiah di seluruh dunia. Maka banyak di antara ahli sunnah wal jamaah yang membantah omongan-omongan ini dengan keras, karena Aisyah adalah ibu kami, ummul mukminin. Pada suatu hari Aisyah ini pernah ditanya, ada orang dari tabi'in itu mendengar seorang mencaci Aisyah dan dia mengatakan bahwa Aisyah ini kafirah. Kemudian orang tadi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, fulan ibn fulan itu mengatakan engkau kafirah dan engkau tidak ibunya. Saya bertanya, katanya orang tadi kepada orang itu, apakah Aisyah itu bukan ibumu? Bagaimana engkau mengatakan ibumu kafirah? Tidak, dia bukan ibuku, katanya dia. Kemudian tabi ini menyampaikan omongan ini kepada Aisyah. Ya Aisyah, fulan itu mengatakan demikian. Oh iya betul omongannya, katanya Aisyah. Karena saya ini ibunya orang mukmin, bukan ibunya orang kafir. Dia kafir, dia bukan anakku, katanya Aisyah. Orang mukmin itu anakku. Apabila dia kafir, tidak anakku. Anak ummul mukminin, bukan ummul kafirin, katanya Aisyah. Bagaimana cerdasnya Aisyah jawabannya? Dan Aisyah ini Allah SWT, antum ta'rifun, saya telah menjelaskan tentang hadisatul ifk yang dituduh Aisyah zaniyah di situ. Kemudian tara'ah Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Allah SWT telah mensucikan Aisyah, diturunkan ayat kamilah tentang ayat kamilah tentang bagaimana Aisyah ini adalah orang perempuan yang suci. Perempuan yang suci. Maka barang siapa yang mengatakan Aisyah itu zaniyah, bahwa kafir. Bahwa kafir. Karena Allah SWT telah mensucikan Aisyah dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kemudian datang seorang mengatakan bahwa Aisyah ini adalah zaniyah, maka dia kafir, orang yang mengatakan demikian. Maka banyak di antara orang-orang muslimin, yakni orang-orang thulabul ilm atau ulama, mengatakan haqqu 'alal mu'min, hak seorang muslim di hari-hari ini untuk membantah orang-orang Syiah itu apabila dia mempunyai anak perempuan dinamakan Aisyah. Dihimbau demikian, apabila seorang mukmin, seorang muslim min ahlussunnah wal jamaah mempunyai anak, agar dinamakan Aisyah. Karena untuk apa? Untuk membalas perbuatan orang-orang Syiah yang tercelah itu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya atau dikatai bahwa dia telah membawa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari mana dia dapat itu? Kata Abu Hurairah, saya takut apabila membawa hadis-hadis Rasulullah SAW saya dusta. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustai aku dengan sengaja, amdan, muta'ammidan, maka agar dia bersiap-siap tempatnya di neraka. Maka Abu Hurairah takut. Wa yaqulun ma al-muhajirin wal ansar la yuhaddithuna mithla ahadithihim. Dan mereka mengatakan, kenapa orang-orang muhajirin dan orang ansar yang paling dekat kepada Rasulullah SAW tidak membuat hadis-hadis seperti Abu Hurairah. Wa inna ikhwani minal muhajirin kana yashghuluhum as-sabq bil aswaq kinayah 'anil bai', kata Abu Hurairah. Karena al-muhajirun dahulu mereka sibuk dengan perdagangan di pasar. Kalau pagi hari mereka kerja. Wa anna ikhwani minal ansar kana yashghuluhum ala amwalihim, dan saudara-saudara kami dari al-ansar dahulu sibuk dengan harta-harta mereka, karena mereka itu mempunyai kebun-kebun, mempunyai pohon-pohon kurma banyak. Wa kuntu imra'an faqiran miskinan, katanya Abu Hurairah. Sedangkan aku adalah orang yang miskin, tidak punya harta. Maka saya alzam Rasulullah SAW ala min al-batni. Maka saya mengikuti Rasulullah SAW sekedarnya. Makan apapun
punya, saya makan itu. Dan Abu Hurairah ini sering pingsan gara-gara dia lapar. Gara-gara dia lapar. Sering dia diketahui di Masjid Rasulullah SAW itu dia pingsan. Maka Abu Hurairah kalau ini Rasul miskin, saya tidak punya apa-apa, maka saya sering bersama Rasulullah SAW. Cukup buat aku, yaitu sedikit makanan saja untuk memenuhi perut saya, permintaan perut saya. Fa'buru ina yaghibun. Maka saya bersama Rasulullah SAW, waktu sahabat Rasulullah SAW itu tidak ada, waktu mereka itu sibuk. Wa ina yansun, wa saya saya zakir, saya ingat. Sedangkan waktu atau sahabat-sahabatku dengan Muhajir dan Ansar itu lupa. Wa qala Nabi SAW yauman, pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, dan hadis ini riwayat Bukhari. Pada suatu hari Rasulullah SAW ini berkata, lan yabsuta ahadun minkum thawbahu hatta uqdi maqalati hadhihi thumma yajma'u ila sadri fayansa min maqalati syai'an abadan. Kata Rasulullah SAW, apabila di antara kalian yang mengamparkan rodinya, ridaknya, kemudian saya menceramai atau saya mengatakan hadis-hadis, mengatakan omongan, kemudian rodi tadi dikumpulkan, dilepit artinya, kemudian ditaruh di di dadanya, dia tidak akan lupa omonganku abadan, kata Rasulullah SAW. Maka saya berbuat demikian, katanya Abu Hurairah. Fabasattu nimratan laisa alayya thawbun ghairuha. Dan saya waktu itu tidak mempunyai pakaian lain, yaitu saya saya hamparkan itu, saya basattuhu ya. Hatta pada Nabi SAW maqalatu, sampai Rasulullah SAW selesai dari omongannya. Tuma jama'tu ila sadri, tuma saya kumpulkan itu, saya lempit, maksudnya kemudian saya taruh di dadaku. Walladzi ba'athahu bil haqq ma nasitu min maqalati tilka ila yaumi hadza. Demi Allah maksudnya begitu. Bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW semenjak itu saya tidak lupa sama sekali. Ini adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Wallahi laula ayatan fi kitabillah ma haddatsukum syai'an abadan. Andai kata tidak ada dua ayat ini di Al-Qur'an Al-Karim, saya tidak akan mengatakan qala Rasulullah. Sebab saya takut. Tapi ada ayatan yang saya digugat oleh Allah SWT agar saya harus menyampaikan kebenaran ini. Maka saya sampaikan. Andai kata tidak ada ayat ini, saya tidak akan mengatakan omongan qala Rasulullah. Sebab saya takut. Apa ayat itu? Allah SWT berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mensembunyikan, yaitu apa-apa yang saya turunkan karena Allah SWT minal bayyinati wal huda, dalam keterangan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah kita menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Qur'anul Karim. Disembunyikan apabila ada orang menyembunyikan kebenaran, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan dilaknat sama Allah SWT, dilaknat oleh orang-orang manusia, yal'anuhumul la'inun. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa bayyanu, dan menerangkannya, faulaika atubu alaihim, karena Allah SWT orang-orang itu akan aku beri taubat kepada mereka, wa ana tawwabur rahim. Maka Abu Hurairah, dia mendengar ayat ini, maka dia takut. Dia punya ilmu banyak Abu Hurairah ini dari Rasulullah SAW. Maka disampaikan oleh beliau kepada manusia yang datang setelahnya. Dan banyak sahabat Rasulullah SAW dahulu yang tanya kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu sering bersama Rasulullah SAW. Dan mereka mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW tentang apa yang dikumpulkan tadi kemudian ditaruh di dadanya. Hadis Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man asadun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah?
siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu yaumul qiyamah? Qala Rasulullah SAW bertanya, menjawab, laqad dhananta ya Abu Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwala minka. Saya kira Abu Hurairah tidak ada orang yang akan menanyakan kepada aku soal ini sebelum kamu. Yani engkau adalah orang, saya dulu mengira bahwa engkau adalah orang yang pertama yang menanya aku tentang hal ini. Lama ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits, karena engkau adalah orang yang haris tentang talabul ilm. Tentang apa namanya? Tentang mengambil hadis-hadisku, kata Rasulullah SAW. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku nanti yaumil qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya yang dalam, dan dia au min nafsi, dan dia mukhlis terhadap ini, yakni mengatakan betul-betul kalimat la ilaha illallah. Dia harus mengerti apa artinya la ilaha illallah itu. Nawaqid la ilaha illallah, syurut la ilaha illallah harus dia tahu. Bukan sekedar omongan la ilaha illallah faqat. Apa syurutnya la ilaha illallah, apa nawaqid la ilaha illallah, mesti dia tahu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dia akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Wa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku, yakni khalili atau kekasihku, yaitu Rasulullah SAW. Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Shaum 3 ayyam min kulli syahr, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Saya diwasiatkan agar saya berpuasa 3 hari 1 bulan. Pada 1 bulan itu 3 hari. Wa sholatul duha, dan sholatul duha, wala anamu illa 'alal witri, dan saya tidak tidur kecuali sudah sholat witir. Itu saya diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya pegang 3 hal itu, saya tidak sia-siakan sama sekali sampai saya mati. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aitaka tabat nafsi wa qurrat 'aini. Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya apabila saya melihat engkau, saya duduk bersamamu dan melihat engkau, hatiku tenang. Wa qurrat 'aini, dan mataku sejuk. Fa'ambini an amrin la akhadtu bihi dakhaltul jannah. Maka berilah ilmu kepadaku, wahai Rasulullah, atau ketahuan kepadaku. Apabila saya berbuat perbuatan atau saya mengambil perbuatan itu, saya bisa masuk surga. Apa itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, afshis salam, maka sebarkan salam. Apabila engkau melihat seorang muslim, atau ta'rifu aw la ta'rifu, tahu atau tidak tahu, kenal atau tidak kenal kepada orang tadi, taqul assalamu alaikum, afshis salam, sebarkan salam ini. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan kepada orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Wa silal arham, dan hubungi silaturrahim, aqribah. Wa qum bil lail wan nas niyam, dan berdirilah pada malam hari untuk salat at-tahajjud, salatul lail, qiyamul lail, wan nas niyam, sedangkan manusia waktu itu dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah SAW. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Summa adkhulul jannata bisalam. Wa Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, man ya'khudh minni 5 khisalin fa ya'mal bihinna aw yu'allimuhunna man ya'mal bihinna. Siapa di antara kalian yang memegang 5 hal dariku, kemudian dia berbuat 5 hal ini, dilaksanakan dengan perbuatan, atau dia mengajarkan kepada orang. Qala qultu ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya, kata Abu Hurairah. Qala fa'akhadha biyadi, maka diambil tanganku oleh Rasulullah SAW. Fa'addahunna, maka dihitung oleh Rasulullah dengan jarinya 1 gitu. Qala ittaqil maharim takun a'badun nas. Hati-hati engkau dengan barang-barang haram, hal-hal yang haram.
engkau niscaya akan menjadi orang yang paling takwa di atas bumi ini. Ittaqil maharim takun a'badin nas, orang yang paling beribadah. Warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas, dan ridolah apa yang diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya di atas bumi ini di antara manusia. Yani maksudnya paling kaya itu kaya hati. Orang kalau kaya hati itu walaupun dia miskin, dia tentram hatinya dan bahagia. Banyak orang yang punya harta banyak tapi gelisah, hidupnya sengsara. Itu yang dimaksudkan di sini. Warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Wahsin ila jarika takun mu'mina. Dan berbuatlah baik kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi mukmin sejati. Karena hakul jar ini besar di Islam. Rasulullah SAW sering mengatakan tentang hakul jar. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu, kemudian fal yukrim jarahu. Al-jar ini pada suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulanah itu Masya Allah tatasaddaq, perempuan tatasaddaq, sering bersedekah, salatul lail, ya Rasulullah, Masya Allah, tetapi sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, ya finnari, dia di neraka. Kemudian dia mengatakan, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, si fulana ini sholatnya pas-pasan, yang tusolli wa tasum wa tasaddaq. Bukan seperti itu, bukan seperti yang, tapi baik terhadap tetangganya. Dia fil jannati, kata Rasulullah SAW. Maka hati-hatilah. Sering kita orang mendengar atau melihat bahwa banyak di antara kami yang berbuat tidak baik terhadap tetangga. Diganggu, sering diganggu. Mungkin itu dengan suara yang keras sampai dia tidak bisa tidur. Mungkin dengan omongan-omongan yang tidak enak. Hati-hati, di anul jar, hatta Rasulullah SAW mengatakan, saya sering Jibril itu datang kepadaku, saya diwasiatkan tentang masalah jar. Sampai saya kira bahwa jar ini yarithuni, mendapatkan warisan dari aku. Hakul jar kabir. Kata orang Arab, al-jar kabir jar. Kalau cari rumah, lihat dulu tetanggamu siapa. Jangan cari rumah walaupun bagus, tapi tangganya jelek, jangan mau. Tetangga adalah paling penting. Dan banyak di dalam hadis Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami untuk berbakti. Dan di ayat-ayat Quran tentang al-jar. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, apabila kalian mempunyai daging, jadilah daging itu marad. Dan ansuru bihil ma, dan banyaklah air, supaya kalian bisa memberikan kepada apa? Kepada jar. Barang siapa yang tidur nyenyak, perutnya kenyang, sedangkan jarnya jauhan, dia tidak akan mencium bau surga. Hakul jar kabir. Maka hati-hati terhadap hakul jar. Harus kita orang baik terhadap jar. Jangan paling sedikit, jangan diganggu dia. Apabila mereka menginginkan bantuan, harus kita orang segera memberi dia bantuan. Dahulu Al-Arab jahiliyah, Al-Arab dahulu jahiliyah itu apabila memilih pemimpin, pemimpin itu dipilih oleh mereka yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang dermawan, pemimpin yang syuja, berani, dan tidak berkhianat, mempunyai sifat-sifat jamilah. Itu dahulu orang Arab apabila memimpin, apabila memilih pemimpinnya. Ada seorang Arab dahulu di zaman jahiliyah namanya Dhul-Usb al-Udwani. Dia pernah berwasiat kepada anaknya Usaid waktu dia mau mati. Di antara wasiatnya dia mengatakan, "A'ziz jarak wa akrim dhaifak." Baiklah terhadap muliakan tamumu
Dan aziz jarah, bantulah tetanggamu apabila dia memerlukan bantuan. Ini zaman jahiliyah jemaah. Kemudian Rasulullah SAW lebih dari itu wanti-wanti kepada kami agar kita berbuat baik kepada al-jar. Kemudian yaqul wa'addan ila jarika takun mu'mina wa'ad bil nas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu. Takun muslima, kata Rasulullah, niscaya engkau akan menjadi muslim yang sejati. Wala tukthir ad-dhahik, jangan sering bergaru, berketawa-tawa, hidupnya ketawa, softo, lemah softo, ketawa, senang sama ketawa aja orang seperti gitu itu. Kalau tempo udah apa-apa. Tapi kalau kathir ad-dhahik, wala tukthir ad-dhahik, fa inna kathratu ad-dhahik tumitul qalb. Karena apabila seorang itu sering ketawa, hatinya mati. Hatinya mati artinya dia tidak sibuk dengan masalah Allah SWT. Dia sibuk dengan ketawa, dianggap dunia semua ketawa. Gitu. Hatinya mati, tidak bergerak sama sekali. Itu yang disebut. Dan di antara manaqib Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hirsu lil ilm, dia haris masalah ilmu luar biasa. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah asma' minka haditsan katsiran ansahu. Ya Rasulullah, banyak saya mendengar hadis-hadis dari engkau kemudian saya lupa. Qala sallallahu alaihi wasallam absut rida'ak, lemparkan atau hamparkan rida, yaitu surbanmu. Fabasattuhu, maka saya hamparkan. Qala faqarafa biyadihi, kemudian Rasulullah SAW gharafa itu artinya begitu mencakup dengan tangannya. Qala dhummuhu, kemudian waktu sudah diganu kan dhummuhu, yakni rangkullah dia itu, rangkullah rida tadi. Fadhamantuhu fama nasitu syai'an ba'dahu, niscaya saya waktu tak taruh di dadaku, saya tidak lupa hadis Rasulullah SAW sama sekali. Wa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru haditsan anhu minni. Tidak ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang banyak hadisnya, yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW lebih banyak dari aku, kecuali Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anaknya Amr bin Al-As, yaitu Abdullah. Ada Abdullah sahabiyyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Abdullah bin Amr ini anaknya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr artinya begini, Amr bin Al-As dan ibnu Abdullah dan istrinya adalah orang-orang yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini adalah soleh. Dia mengatakan tentang ayahnya Amr bin Al-As, wa aku Hisham min salihi Quraisy, kata Rasulullah. Amr bin Al-As dan saudaranya Hisham di antara orang-orang yang baik di antara Quraisy. Kemudian datang orang-orang Syiah melaknat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik di antara Quraisy. Kemudian datang orang Syiah mengatakan melaknat Amr bin Al-As. Dan mengatakan kathir omongan-omongan yang jelek terhadap Amr bin Al-As, wa sahabiyyun jalil min ashabi Rasulullah SAW, Fatih Masr wa Palestin. Amr bin Al-As ini, ayahnya Abdullah ini adalah pembuka kota Mesir dan Palestin. Dengan perjuangannya, dengan rahmat Allah SWT. Kemudian oleh Abu Hurairah ini terkenal bahwa dia adalah orang qarun biwalidatihi, orang yang berbakti kepada ibunya. Yang kuntu ummi, ibunya ini Abu Hurairah waktu masuk dalam agama Islam dia kafirah. Dia dalam keadaan kafirah ibunya ini. Disuruh oleh Abu Hurairah masuk Islam, tapi tidak mau sama sekali ibunya ini, bahkan mencaci maki Rasulullah SAW. Yaqul kuntu ummi ila Islam wa hiya musyrikah. Faja'utuha yawman fa asma'atni bi Rasulillah SAW ma'aqwa. Pada suatu hari saya mengatakan kepada ibuku, wahai ibuku, masuklah ke dalam agama Islam, katakan dua syahadat, kalimat syahadat. Tetapi
dia tidak mau, bahkan dia mencaci maki Rasulullah SAW. Fa'ataitu Rasulullah SAW. Saya pergi ke Rasulullah SAW. Karena orang mencaci Rasulullah SAW itu harus dibunuh. Yang mencaci Rasulullah SAW kafir harus dibunuh. Fa'ataitu Rasulullah SAW wa ana abki. Saya datangi Rasulullah SAW dan saya dalam keadaan nangis. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi lil Islam fata'ba alayya. Ya Rasulullah, saya sering mengajak ibuku agar dia masuk ke dalam agama Islam, tapi dia tidak mau. Fada'utuha al-yawm fa asma'atni fika ma akrah. Pada hari ini lebih saya suruh dia agar dia masuk ke dalam agama Islam, tapi dia tidak mau. Bahkan dia telah mengatakan omongan-omongan yang tidak enak terhadapmu, wahai Rasulullah. Fad'ullah yahdi ummu Abi Hurairah. Maka doakan ya Rasulullah Ummu Abu Hurairah agar dia masuk ke dalam agama Islam. Dia minta kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Fakharajtu mustabshiran bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar dan hati saya senang terhadap doa Rasulullah SAW. Karena doanya Rasulullah SAW itu makbul, dikabulkan oleh Allah SWT. Falamma ji'tu nazzartu ila al-bab fa idza mujafir. Waktu saya mau datang di rumahku, pintu tertutup. Mujafir. Fasami'at ummi khashfa qadami. Ibuku mendengar telapak kakiku, suara telapak kakiku. Faqalat makanak ya Abu Hurairah. Ojo masuk wahai Abu Hurairah, katanya ibunya. Di tempatmu ojo masuk. Wa sami'tu khabkhadatil ma. Saya melihat suara air. Qala faqtasalat wa labisat dir'aha wa ajjalat an khimariha. Maka dia waktu cepat dia mandi, kemudian dipakai khimar ini, kerudung, kemudian dia pergi ke pintu untuk dibukakan Abu Hurairah itu. Fafatahat al-bab thumma qalat. Dibuka pintu itu, kemudian dia mengatakan ibunya tadi, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibunya masuk ke dalam agama Islam berkat doanya Rasulullah SAW. Qala faraja'tu ila Rasulullah SAW fa ataitu wa ana abki min al-farahi. Saya datangi Rasulullah SAW dan saya datang sambil menangis, saya senangnya. Qala qultu ya Rasulullah abshir. Wahai Rasulullah, kabar gembira buatmu, yaitu bahwa Allah SWT telah mengabulkan doamu, yaitu Allah SWT telah memberi hidayah kepada Ummu Abu Hurairah. Fahamidallah wa athna alaihi. Maka Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah SWT. Wa qala khaira, dan mengatakan kebaikan terhadap Abu Hurairah dan ibunya. Qala qultu ya Rasulullah, katanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, ad'u Allah an yuhabbibuni ana wa ummi ila ibadil mu'minin. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah SWT agar aku dan ibuku itu apabila dilihat oleh orang-orang mukmin, senang mereka itu, cinta kepada kita. Wa yuhibbuhum ilaina, dan kita juga cinta kepada mereka. Kita cinta kepada orang-orang mukmin dan orang mukmin itu cinta kepada kami. Qala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadha, yakni Abu Ubaidah. Ya Allah, berilah kecintaan kepada Abu Hurairah. Ubaidah itu tasghir min abd. Ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah. Wa ummuhu ila ibadikal mu'minin, kepada hamba-hambamu yang mukmin. Wa habbib ilaihim al-mu'minin, dan berilah kepada mereka agar mereka itu cinta kepada orang-orang mukminin. Fama khuliqa, katanya Abu Hurairah, fama khuliqa mu'minun, tidak ada orang diciptakan oleh Allah SWT seorang mukmin, yasma'u bi, mendengar tentang aku, wala yarani, dan melihat aku, kecuali dia menyintai aku, katanya Abu Hurairah. Setiap orang melihat aku atau mendengar aku, menyintai aku. Maka dari itu, kecuali orang-orang yang khabith, bukan orang mukmin, maka orang Syiah bukan mukmin, maka disebut di sini. Maka setiap orang mukmin menyintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu marra bi qaumin yatawaddaun. Pada suatu hari Abu Hurairah itu melihat orang-orang berwudu. Maka dia mengatakan usbughul wudu. Rasulullah SAW, usbughul wudu, yang sempurnakan wudu itu. Fa ini sami'tu Abul Qasim
Saya telah mendengar Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW, punya Abul Qasim. Rasulullah punya anak namanya Al-Qasim, meninggal waktu kecil. Maka Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Fa ini sama itu Abul Qasim, maka Abul Qasim ini orang namanya Abul Qasim boleh, tapi dijuluki Abul Qasim tidak boleh. Karena Rasulullah SAW julukannya Abul Qasim. Fa ini sama itu Abul Qasim yaqul sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang-orang tidak menyemporkan wudu, yakni di aqab itu ini, kakinya yang bawah ini, kadang-kadang orang kalau wudu itu ininya tidak dibasahi dengan air, masih kering. Wailun kata Rasulullah SAW. Maka celaka orang yang tidak berbuat demikian. Banyak kita melihat orang-orang wudu itu tidak pada kadang-kadang ininya masih kering, tidak kena air. Maka harus diberi air. Dan juga Abu Hurairah pernah istiqbal Abu Hurairah imra'atan mutatayyibatan. Pada suatu hari Abu Hurairah melihat seorang pakai minyak wangi. Faqala aina turidin ya amatal al-jabbar? Mau pergi mana engkau wahai hamba Allah? Faqalat al-masjid. Kal masjid, ana mau pergi masjid, katanya perempuan tadi. Faqala wallahu tatayyabti. Untuk masjid engkau berbuat ini minyak wangi. Qalat na'am, katanya perempuan tadi iya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha mutatayyibatan turidul masjid, lam yaqbalu Allah azza wa jalla salatan. Barang siapa perempuan bukan laki, kalau laki bagus, pakai minyak wangi pergi masjid. Orang perempuan pakai minyak wangi menuju ke masjid dan dia inginannya, tujuannya yaitu masjid, Allah SWT tidak akan menerima sholatnya. Hatta tarji, sampai dia kembali perempuan tadi. Fatartasil minhu ghuslaha minal jidabah. Dan dia harus mandi dan membersihkan badannya seperti dia membersihkan badannya apabila dia berbuat jinabah. Karena Abu Hurairah ta'awad fi sujudi an yazni aw yasrik. Abu Hurairah apabila sujud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan sampai dia berzina atau mencuri, atau yakfur, atau berkufur, atau ya'mal kabira, atau berbuat dosa besar. Fa qila lahu atakhafu dzalik? Engkau ya Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW yang baik, kau takut tentang hal itu? Faqala ma yu'minni iblis wa iblisun hayy. Siapa yang tahu tidak ada aman di dunia ini sedangkan iblis masih hidup. Iblis selalu merayu manusia. Wa musarriful qulub yusrifuha, dan Allah SWT membalak-balikkan hati. Tidak ada yang tahu. Mungkin dia baik sekarang, besok pagi tidak baik. Tidak ada yang tahu. Maka kita orang minta kepada Allah SWT as-sabat. Sering kita orang berdoa kepada Allah SWT, Allahumma tsabbit qulubana ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Karena orang tidak tahu. Allah SWT ini yang membalak-balikkan hati. Qala rajulun li Abi Hurairah. Satu orang tanya kepada Abu Hurairah, "Ma taqwa?" Apa takwa itu ya Abu Hurairah? Qala akhadta tariqan da syaukin. Pernah engkau jalan di atas duri? Di atas duri. Qala na'am, kata orang tadi. Kaifa sana'ta? Bagaimana engkau berbuat apabila engkau jalan di atas duri? Kan hati-hati gini, atau dia tidak mau. Qala idza ra'aita asy-syauk ajaltu anhu. Apabila saya melihat duri, saya jalan di tempat yang lain. Saya tidak jalan di situ. Au jawaztu, au saya melangkah. Au qasartu anhu. Qala zakat taqwa. Itu takwa, katanya Abu Hurairah. Seperti orang jalan di atas duri. Hati-hati. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza taqalta rajulan. Apabila engkau melihat orang taqilud dam itu mencekno. Orang yang taqilud dam itu untuk orang Arab apa bahasa Indonesia? Orang yang taqilud dam, yaqul. Orang Arab tidak senang sama orang taqilud dam. Orang taqilud dam adalah miskin yang diberi oleh Allah SWT sifat yang tidak disenangi oleh manusia. Apabila datang di suatu majlis, dirusak majlis itu sama dia. Orang tidak senang sama dia. Aksu khafifud dam, orang yang lucu. Orang lucu semua orang senang. Tapi orang taqilud dam sebaliknya. Lucu itu sebaliknya lucu.
Katanya Abu Hurairah apabila dia melihat, Abu Hurairah apabila menemui bersama orang-orang Thaqilud Jam ini, dia mengatakan berdoa, Allahumma ighfir lahu wa arihna minhu. Wa arihna minhu. Ya Allah, ampunilah dia. Wa arihna minhu yakni arihna minhu yakni mudah-mudahan kita tidak melihat dia lagi sudah. Tidak mau kita orang sama orang ini sudah. Wa arihna minhu. Supaya kita orang itu roha, kalau ada dia itu roha, kalau ada dia rusak sudah. Maka dia selalu mengatakan, Allahumma ighfir lahu wa arihna bihi minhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala fi maradhihi. Pada suatu hari Abu Hurairah sakit, waktu dia sakit, dia menangis Abu Hurairah itu. Faqila lahu ma yubkik? Apa yang engkau menjadikan engkau menangis ya Abu Hurairah? Faqala amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Saya menangis ini bukan gara-gara dunia ini, dunia kalian ini enggak, saya eman atau saya lain. Walakinni abki ala bu'di safari. Saya menangis karena safar ba'id, dia bilang. Yani safar menuju akhirat ini ba'id. Wa qillati zadi, dan bekal sedikit. Yani maksudnya perbuatan amal soleh qalil. Wa perjalanan baik, orang apabila pergi ke perjalanan yang jauh, dia harus menyiapkan makanan, apalagi dahulu di zaman Rasulullah SAW, melalui padang pasir, melalui ini, harus dia membawa bekal yang besar, yang banyak untuk cukup, untuk menuju atau sampai ke tujuannya tadi. Maksudnya dia amalna qalil, al-amal soleh qalil. Jalan menuju akhirat ini panjang. Wa inni asbahtu fi su'udin mahbatin ala jannatin wa nar. Dan saya naik dan turun antara surga dan neraka. La adri ila ayyuhuma ya'khudhu bi. Dan saya tidak tahu kemana aku dibawa, ke surga atau ke neraka. Ini Abu Hurairah jemaah. Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW yang mulia, takut dia. Begitu orang tidak takut. Hadza min qillatil iman. Orang apabila imannya itu kuat, tambah takut kepada Allah SWT. Karena sahabat Rasulullah SAW, dahulu sahabat Rasulullah SAW berbuat perbuatan yang luar biasa hebatnya. Tapi mereka menangis. Yang ditanya, kenapa engkau menangis? Saya takut kalau Allah SWT tidak menerima amalku ini. Tambah takut dia. Haulai syujaan. Ashabi Rasulullah SAW, tidak ada orang lebih berani dari mereka. Luar biasa beraninya, gagah berani apabila mereka itu berperang. Tapi terhadap ini mereka takut luar biasa. Sebaliknya kan, licik dalam keadaan perang, tetapi berani terhadap maksiat Allah SWT. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala yang terakhir, mithl ilmin la yanfa kama kanzin la yunfaq fi sabilillah. Orang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, tidak yanfa, tidak bermanfaat, seperti harta, seperti orang yang punya harta banyak tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada lagi, tetapi saya tutup di sini dulu karena panjang tentang Abu Hurairah itu. Waktu sudah lanjut, maka saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.